أفلا يتدبرون القرآن. Kan sering kita bicarain juga urusan Allah kita nggak bisa ikut campur, urusan kita Allah nggak akan ikut campur. Sebatas mana urusan kita? Sebatas sampai menunggu tumbuh, sebatas menanam, merawat tuh membuang hama-hama, membersihkan jargon-jargon, apa? Iya, stiker kayak gitu. Sama memupuk, urusan tumbuh dan membuahkan, tumbuh berkembang dan berbuah. Nanti Allah yang menentukan. Kadang-kadang kita ikut campur sampai nunggu berbuah. Hasil yang kita upayain nggak bisa. Ada wilayah-wilayah. Kenapa Allah tuh sering di Al-Quran bicara tentang ini wilayahku, ini wilayahku, ini teritorialku. panen hasil itu yang kemarin dibaca ya. Hak kewajiban. Sekarang kita bisa nggak ngajait dari persoalan, ngangkat dari ketenggelaman, kan tenggelam nih sebetulnya. Keadaan yang yang terjadi sekarang ini dialamin, betulnya gambaran sedang tenggelam, dijahit. Kan jargon aya PPAI kan ngajahit nu titelem, ngahudangkeun nu labu, nyangan nu poek menerangi yang kegelapan, membangkitkan yang terjatuh, yang terpuruk. Ngajahit itu mengangkat dari yang tenggelam. Dijahit. Bawa lagi ke sini. Kita harus benerin. Saya mah tugasnya ngomean. Gitu nggak? Apa saya terlalu mengkoridorkan? Apa perlu saya yang turun ke sana ke Manggarai? Termasuk apa perlu saya yang turun ke Tambun, ngomean? Kalau bengkel panggilan mungkin kita bukan bengkel panggilan. Mau sih saya sebenarnya ke Manggarai. Masih Inok lagi sana main nangkring sana hari apa gitu, ngeliatin ngejahit aja, seneng ngeliat mesin jahit itu, saya seneng. Terus serpihan yang tadinya potongan-potongan bisa disatuin, luar biasa. Itulah silaturahmi sebetulnya. Sejatinya silaturahmi itu ibarat kita menjahit serpihan-serpihan yang tercecer kemana-mana disatukan menjadi pola yang bisa kita gunakan. Silaturahmi menyambungkan, nyambungin apa sebetulnya? Saya nggak buka dulu buku ini, takut semakin berat, nanti bertumbangan, mengkhawatirkan, karena ada sakralnya ini, tata cara lah, rukun, tata cara. Karena ketika dibuka, apalagi bab yang di awal, bagian atikan, nah itu yang perlu cermat, perlu lantik. Nanti kalau udah pada siap lagi, saya buka lagi.
siapan batin-batinnya, jiwa-jiwanya. Kalau yang sembarang buka ya silakan. Random buka. Kan kalau udah masuk ke atikan itu ada saklarnya. saklar lagi. Tentang orang listrik. Sakral. Ada tata cara yang harus dilaksanakan untuk ketika membacakan. Apa? Supaya syarika bukti rasa kabuka. Begitu ada barangnya supaya terbukti dan terbuka rasa. Kadang-kadang begitu kita meleleh. Nah, itu maksudnya. Supaya dijeda dulu, dijeda. Bukannya berhenti, tapi dijeda. Tarik nafas dulu, resapi apa yang sudah dipelajarin. Sudah sebagian besar sudah, hampir semua kayaknya udah di save di YouTube videonya, tinggal dibuka lagi, periksa lagi apa yang sudah disampaikan, diresapi, dicermati, diteliti, ketemu barangnya sampai terbukti, sampai karasa, karampa karasa. Bahasa karampa karasa itu sarika bukti rasa kabuka. Kalau nggak ada barangnya, kita bisa meraba gelas, nggak ada barangnya, ya. Nggak bisa ngeraba, kan? Kita ada barangnya. Nah itu. Kalau dulu, bukan saya pengen merubah sebetulnya. Dulu dengan konsep atau motonya ngajait nyuti telum, berarti kan orang itu sudah tenggelam atau sudah mengalami keterpurukan. Saya konsepnya dirubah sedikit, modifikasi sebelum itu terjadi. Saya selalu bilang, selalu dimulai dari Saharjo, modifikasi nasib kita yang akan terjadi di sana, takdir yang akan terjadi, yang akan bernasib baik atau buruk. Supaya enggak yang disebutnya namanya cilaka. Kalau tidurham masih mending lah, kecipratan air. Kalau udah basah kuyup itu yang repot. Jadi termasuk kedewasaan kita itu bisa menyikapi yang akan terjadi. Enggak semena-mena kita mentang apa namanya ada persoalan, ada apa, dengan disikapi dengan arogan. Jangan berendah-rendahlah diri. Kesempatan hidup kita cuma 3 kali. Kita diberi kesempatan 3 kali hidup. Terserah itu mah hidup yang mana aja lah. Bukan cuma persoalan tentang apa, hidup yang bernapas ini. Termasuk dalam hidup itu kan banyak sekali keterikaitannya, keterkaitannya. Kita merasa hidup tuh karena ada apa yang mengiringinya, yang menyertai hidup kita. Ada semangat, ada gairah, ada apa lagi? Ada cita-cita, ada harapan. Nah, kesempatan hidup itu diantaranya misalnya harapan kita mati. Berapa kali harapan kita mati? Dihitung. Semangat, berapa kali semangat kita mati? Hitung. Cuma diberikan 3 kali kesempatan. Jangan sampai dihabiskan semuanya
gairah hidup. Jangan sampai juga kita habiskan tiga-tiganya. Maka yang berulang-ulang saya ceritain juga kan, bahwa yang selamat itu hidupnya. Kita itu yang namanya Islam, yang namanya selamat itu hidupnya. Hidup yang mana? Dan berulang-ulang juga saya sebutin, saya ceritain bahwa di awal kita harus berserah diri, awal melangkah harus ada pasrah sumerah. Di perjalanan harus terhindar dari segala macam bahaya, mara bahaya. Itu yang namanya selamat. Tiga titian atau tiga pos. Pos pertama awal melangkah, pos kedua di perjalanan, pos ketiga sampai ke tempat tujuan. Kalau dia sampai ke tempat tujuan mau luar biasa. Jadi dalam setiap persoalan satu persatu pastikan kita itu begitu, awal melangkah di perjalanan sampai ke tempat tujuan. Awal melangkah perjalanan kadang-kadang yang tenggelam itu sebenarnya kehabisan bekal, kehabisan oksigen. Tenggelam, kehabisan bekal, kena begal. Di perjalanan tuh pastikan supaya terhindar dari segala macam mara bahaya dan malapetaka, pastikan jangan kehabisan bekal, jangan bertemu dengan begal, pastikan juga surat-suratnya legalitas kita valid. Pastikan di perjalanan bekal kita. Tadi di awal saya cerita tergelincir, jangan sampai tergelincir lagi. Yang ketiga nih, menentukan kalau dia kembali lagi. Kalau dia nggak kembali lagi berarti nggak selamat. Kalau kembali lagi insya Allah ada jalan, ada pertolongan. Sebutin lagi namanya. Sudah 3 kali kesempatan, ini yang terakhir, kesempatan yang terakhir. Nggak tahu apa kena begal. Hidup yang mana sih? Selalu ditanya, hidup yang mana? Mas, hidup kita di mana? Hidup di mana? Hidup yang kita sekarang ini hidup di dunia kan? Spesifik lagi, dunia apa yang engkau geluti? Dunia apa, Mas? Sekarang dunia UMKM. Mas, dunia apa? Kan semua bisa jawab lah. Dunia jaket. Upayakan itu dimulai atau dipelihara, atau jangan sampai kita di perjalanan itu kena begal, kehabisan bekal, sama legalitas kita valid. Pada merasa nggak semuanya dikasih legalitas? Legalitas itu surat-surat atau legalisir, dokumentasi, surat-surat dokumentasi legalitas. Ibarat motor itu ada BPKB dan STNK. Pada merasa nggak sebenarnya kita dibekali surat-surat dan legalitas dan dikukuhkan? Yang pertama kali kapan dikukuhkan?
sejak awal kita tuh sudah dibekali surat-surat dokumentasi legalitas Quran dan dikukuhkan kembali ketika kita di BA. Nah itu jangan sampai itu validasi, jangan sampai apa dimakan rakyat. Quran letik lah bahasa Sunda mah. Quran yang ini makan alat bantu untuk membaca tanda-tanda Allah, kacamata untuk membantu membaca lebih jernih lagi. Quran yang ini, yang mushaf. Quran yang sejatinya Quran letik, cek bahasa Sunda nyawa. Quran letik, Quran kecil. Bapak sering bilang juga, sudah sampaikah surat-surat yang disampaikan Rasul kepada anda? Geus narima can surat nu didugikeun ku Rasulullah ka aranjeun. Rasulullah itu sampai mengantarkan itu ke dalam dada-dadanya orang-orang yang beriman. Yang namanya hidup itu kembali tadi ke hidup. Spesifik kan sudah saya ceritain. Hidup kita itu yang selamat itu namanya selamat, Islam, keselamatan. Itu hidupnya. Hidup yang mana? Hidup ketika kita di alam dunia ini. Dunia yang mana? Terserah itu mah dunianya, dunia spesifiknya dunia mana. Sing saralamet. Sementara hidup itu sendiri di buku ini kan ada yang namanya hayat. Hidup itu huruf, urip, hirup, harap. Huruf, hirup, urip, harap. Pengetahuannya selamat, niatnya selamat, apa lagi? Rezekinya selamat, apa lagi? Keberkahannya atau manfaatnya selamat. Yang namanya berkah dan bahagia, keberkahan dan kebahagiaan itu ditempuh sendiri. Meskipun sendirian yang berjuang, tetapi orang lain yang menikmati. Jangan sakit hati, memang sudah begitu garis. Yang mengalami penderitaan itu bumi mengalami retak, mengalami pecah, mengalami apa? Terperosok, longsor atau apa? Lembek kan dialamin oleh bumi sendiri. Sendirian, tapi keberkahannya semuanya yang hidup di bumi menikmati. Yang perjuangan itu sabili sendirian, jalannya setapak, melaluinya sendirian. Tapi kalau udah berhasil di situ, keberkahannya, bahagiaannya bisa dinikmati oleh yang lainnya. Minimal yang paling dekat, yang tadinya memusuhi kita, yang tadinya mencemooh, mengejek dan apalah gitu. Ikut menikmati kebahagiaan, turut menikmatinya. Huruf, hurip, hirup, harap.
kita berharap-harap, jangan putus. Harapan itu selalu kita gantungkan kepada Allah. Jangan kepada selesainya masalahnya. Saya sudah bilang berulang-ulang, apapun yang datang kepada kita semuanya nggak ada hukumnya. Yang ada hukumnya kitalah ketika menerima, merespon barang itu, kena hukum. Pisang, rokok, nggak ada hukumnya. Yang namanya hukum itu berlaku kepada orang yang berakal, gitu kan? Apalagi Pak Ustadz lah bisa mendetilkan, merinci. Berarti kan kita yang kena hukum. Begitu ada persoalan, sebenarnya persoalan itu gak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Tapi kita yang merespon berlebihan terhadap persoalan itu. Disebut apalah ujian, godaan, terpaan apa ya. Lu nggak kena barangnya, gua udah berkali-kali. Coba sikapi dengan sikap yang tadi, hanya kepada Allah. Lost doll. Ya, lost dollnya harusnya dipakai di sini. Yang pertama kali yang harus dilakukan, pasti kemarin aku hanya apa yang dulu awalnya makan pasang perlindungan kita luar biasa mana kepanan kita memperjuangkan hidup kita supaya selamat, memberi fisik atau apalah babak belur berpengaruh pada jiwa, terkoyak. Ini hidup yang sejati atau punya hidup yang benar. Yang namanya hidup sejati hidup seharusnya itu tidak ada kehidupan. Mati itu adalah di dunia kita tuh, di alam dunia itu alam kematian, bukan alam hidup yang hidup. Tetapi hidup yang kita upayakan di sini, bagaimana caranya selamat. Ngeri ya, dunia itu alam kematian, ngeri ya. Loh, apa sih yang nggak mati yang kita pegang? Makanya bahasa sederhananya panah. Harusnya antara lalu kalau kita udah ketemu hidup sejati, hidup dengan kematian ini, dunia yang kita upayakan semuanya itu panah, kalau kita mengupayakan dunia apa, PKM misalnya, mengupayakan dunia pendidikan, ngajar, kalau kita mengupayakan berubah hidup yang sejati kita,
namanya membuat kita terpuruk, membuat kita tenggelam, bisa memodifikasi loh kita supaya tenggelam, kita bisa modifikasi supaya kita tidak terpuruk. Itulah selama di perjalanan tinggal proses sederhananya kan sampai ke majelis ya, itu bagian dari senang di perjalanan. Mulai awal berangkat itu memang berat, makanya perlu kerinduan melepas kaki merah. Berulang kali pembukaan surat habis protokol amali dan berjalan lagi tadi sedang yang diri itu yang akan menetapkan titik. Apakah pertanyaannya apakah kurang yakin dan kita gali di sini bersama. Perlu penjelasan yang pahit. Barangkali pola pikir yang modern dan kehidupan. Tahun 70-an, tahun 80-an masih bisa didoktrin. Masuk kamar. Untuk itu dengerin, yakinin. Dulu itu musta aja, kita dengan taharan, muruk di sini. Mau di toko begitu, dapat itu. Ada ajib, kita takjub. Ngomong hidup betul, mata. Ilmiah kata orang, saintifiknya bisa sampai ke tempat tujuan dunia hati dunia yang diri. Selama ada sedikit ada persoalan yang mengganggu dalam pikiran, dalam benak, dalam hati, dalam mustahil ada kekecewaan aja sedikit terhadap sesuatu tempat yang akan kita tuju, mustahil. Sebagai citra, sebagai pembuktian ini ada yang kecil tidak membuktikan dan sekarang sederhananya kan begitu. Saya mau pakai bahasa-bahasa yang sederhana. Bagaimana dengan sebabnya juga? Bagaimana dengan kita? Itu Rasulullah loh. Ceritanya ini ya.
itu surat Al-Isra, bagaimana caranya sikap kita? Kan gitu. Termasuk yang saya bilang yang namanya bertasbih itu. Tasbih bukan cuma sekedar ucapan kita subhanallah, 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 bukan cuma itu realita pelaksanaannya. Ya itu tadi tidak layak kita dari kehendak Allah, dari kodrat dari Allah, tidak layak kita. Terus iya suarana teu iya Ke mana tadi?